sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali ke halaman 30. Nanti tanggalnya ya. Katakan di sini ya, kecepatan ya. Ya. Yang tulisan miring-miring yang kecil kesimak. Ya, nanti di rumah diulang lagi ya. Nanti masih berkelompok sudah boleh. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadin ila ahadin yas'aluh. Musannifu hadzal kitab, penyusun kitab ini, kalau membaca kitab qala musannifu hadzal kitab, telah berkata penyusun kitab ini, itu artinya rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, wa radhiyallahu, dan semoga Allah meridhoinya, wa nafa'ana Allahu bihi, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan berkah beliau, wa ulumihi, dan dengan berkah ilmu beliau, fidaro ini, di dalam kedua negeri, negeri dunia dan negeri amin ya Rabbal. Ya, itu artinya gitu. Kalau Al-Quran qala Allahu ta'ala, kalau hadis qala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadis. Jadi penyusun kitab ini menyampaikan hadis sabda Rasul. Apa sabda Rasulullah yang disampaikan oleh beliau? Lau ta'lamuna, jikalau kalian semua mengetahui. Ta'lamuna ini bentuknya jamak, ada tanda wawu nun di belakang. Kalau ta'lamu satu, kalau ta'lamuna berarti banyak. Kalau ta'lamu kamu mengetahui, kalau ta'lamuna kamu sekalian mengetahui. Lau ta'lamuna, jikalau kamu sekalian mengetahui. Kalau di sini tulisannya nggak pakai sekalian, cukup dengan kamu. Kamu maksudnya ya kamu semua. Lau ta'lamuna ma fil mas'alati, jikalau kamu sekalian mengetahui kemudaratan yang terdapat pada meminta. Mudarat itu sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merugikan, pokoknya yang enggak bagus lah, itu mudarat, merusak dan lain sebagainya, itu namanya mudarat. Lawan katanya mudarat manfaat. Makanya pertimbangan itu manfaat dan mudarat. Ada manfaatnya tidak? Oh tidak, malah banyak mudarat. Jangan diikuti, gitu, ya kan? Kalau jemput Pak Parto misalnya, ya kan? Terus ganggu orang lewat, ya kan? Pak Parto pulang dari Tanjung Priok, dijemput di terminal rame-rame. Ya, di sini macet, orang mau beranak, mau ke Harapan Bunda nggak bisa lewat, mobil nggak bisa lewat, itu mudarat atau manfaat? Apalagi sampai terminal itu kesulitan rusak.
Baik apa tidak? Tidak. Mudarat pemanfaat. Mudarat. Paham ya? Artinya sudah bisa membedakan mana mudarat, mana iya. Mudarat lawan katanya manfaat. Di sini kalau Rasulullah mau wanti-wanti. Lau ta'lamu nama fil mas'alati ma masa ahadun ila ahadin yas'aluhu. Jikalau kalian semua mengetahui kemudorotan yang terdapat pada meminta-minta, ternyata minta itu mudorot, nggak manfaat. Ma masa ahadun, maka seseorang tidak akan pergi ila ahadin kepada seseorang yas'aluhu untuk memintanya. Kalau seandainya kalian tahu bahaya dan mudorotnya meminta-minta, makanya nggak bakalan ada orang yang melangkahkan kaki menuju seseorang untuk meminta. Saking mudorotnya minta. Nanti dijelasin lah, ya itu mudorot minta. Kok minta saya? Iya. Tetangga suka minta saya. Oh iya, kata dulu. Kan dijelaskan dulu. Wa qala alaihi salam. Jadi kategori minta kan bagaimana kan gitu ya. Iya. Kalau suami minta majinya masalah. Masa mundur. Mundur sama manfaat. Ayo ngomong mundur. Kalau manfaat jangan ditolak. Kalau dia minta kasih, kalau nggak minta tawar. Harus bisa bedakan. Jadi nanti dijelasin. Ya. Jangan minta mudorot. Udah nggak minta diem aja, tapi kok ditungguin nggak nawar-nawarin ya. Malah mudorot. Terus terang aja. Nyok. Jadi ini ada nanti dijelaskan. Makanya kalau ngaji jangan sain pada penjelasannya lagi. Minta yang bagaimana yang mendorong. Kan gitu ya. Itu dijelaskan berikutnya. Kalau ngaji jangan sepotong-sepotong. Jadi salah apa? Bisa-bisa gagal. Gagal paham itu banyak. Nggak ngerti ini mendorong pemanfaat gitu loh. Karena gagal pasti. Gagal yang bahaya jelas-jelas bahaya. Nah ini dijelaskan. Wa qala alaihi salam mas'alatul ghani narun in qalilan fa qalilun wa in kasiran fa kasir. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas'alatul ghani narun, minta-mintanya orang kaya adalah api neraka. Kalau ada orang kaya kok masih minta, itu neraka. Nah ini bahayanya. Sugih minta. Sugih uyanu. Sugih pantesin meneng. Ada orang kaya minta? Ada. Banyak. Banyak ada ya, prihatin loh. Banyak ya, Pak. Loh, kalau nggak punya minta, Pak. Sugih kok minta, kaya kok minta. Kurang sugih. Kadang-kadang yang minta lebihkannya banyak. Loh, yang diminta kalungan yo, kan peringatnya mobil, ditunggoni bojo anake ning omah. Sementara sing njaluk pakaiane rapi. Nganggo sepatu tumpane nang mobil. Iya. Ada. Ngomong banyak lagi gitu. Tur, pihak minta tiap bulan dibayar sudah. Ini loh yang jadi masalah, makanya akan loh. Mungkin ngajinya belum sampai habis ini. Jadi
punya pekerjaan tugas dibayar untuk mengerjakan sesuatu itu. Tapi masih nih, dan yang diminta itu sakit. Ya Allah, mana orang waris itu. Baru satu menit. Loh, ngisi bensin aja belum. Terus dijaluk. Ya. Mau kalau nggak boleh ya ditutup aja, nggak jalan gitu. Makanya mas'alatul ghaliman, minta-mintanya orang yang kaya itu neraka. Mudorot pemanfaat ini. Alam mesuki hasilnya. Itu ya. Masalah suki marah kalau ini ya kan. Ini kan nggak bahas masalah suami istri kan suki. Nah, suami istri nek perlu ya jalu. Mati osu. Ini yang mudorot ini yang dimaksud. Jangan semua minta mudorot. Bikin kolilan, Pak Kolilan. Kalau mintanya sedikit, nerakanya nggak sedikit. Sedikit tapi terus lama-lama. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi itu. Sedikit atau Bu, jalur saya bu, saya terus ya kan. Yang dijaluri lama-lama. Jalur kan gitu. Mulai kapan? Apalagi barang kasih kalau mintanya banyak nerakanya juga. Itulah yang sama ini digembar-gemborkan oleh reformasi KKN ya. Korupsi, nah, yang namanya korupsi itu saya ngajar. Pokoknya kamu tugasnya ngajar seminggu sekali, sekian jam, misalnya ya, 2 jam pelajaran. Kamu tak bayar sekian. Berarti saya dibayar untuk tugas mengajar begini ini. Nah, kalau saya malah minta lagi bayaran. Neraka ya. Iya, namanya kolusi. Dan ini masih ada nggak begitu? Banyak lagi. Pokoknya dulu tegas banget. Gubernur dan dulu tegas banget. Jangan ada yang membayar. Ya kan, aku kan gratis. Ada gubernur yang dulu. Ya kan? Kita kemarin untuk surat-surat nggak pakai bayar, nggak boleh kalau ketahuan bayar malah ditanggung. Karena memang dia digaji untuk melayani tinggal kita boleh juga. Wakil itu lebih kaya daripada yang diwakili sekarang itu. Nanti dia mau didemo dia mesti salah. Jadi ibu jangan menyalahkan saya. Ibu kan memilih saya supaya menjadi wakil. Semua sudah saya wakili. Ibu kepengen kaya, saya sudah wakili. Ibu pengen punya rumah mewah, saya sudah wakili. Ibu pengen punya uang banyak, kan sudah saya wakili. Betul nggak? Alasannya gitu. Jadi terwakili nggak? Jadi saya orang usah duit-duit aja, nggak usah punya uang banyak karena sudah saya wakili. Bapak-bapak yang pengen punya istri lagi nggak usah teriso, sudah saya wakili. Betul nggak? Itu duitnya banyak, dia mau wakili rakyat. Diwakili apa bu? Namanya juga wakil. Nah iya yang pentingnya kebutuhan rakyat diwakili semua. Jadi ibu udah nggak perlu capek-capek jadi orang kaya karena sudah saya wakili. Ibu nggak usah perlu punya duit banyak karena sudah saya wakili. Wakil rakyat. Ibu nggak usah perlu punya mobil.
mobil karena sudah sama. Ibu rumahnya nggak usah bagus-bagus, cukup kontrak aja. Kalau rumah bagus sudah saya wakil. Namanya juga wakil. Nah, praktik. Top ya. Ini masih minta-minta. Bajunya masih minta-minta, masih korupsi, masih itu apa itu? Makin banyak diambil makin besar juga banyak neraka. Jadi mudarat yang minta-minta, mudarat kalau yang begitu. Kalau yang di rumah juga manfaatnya lebih besar. Kalau di rumah sama suami istri makin sering ngasih, makin besar. Iya, karena sodako. Mungkin akan dikum sedekahun, ya kan? Memberi suami untuk tidur bersama itu sedekah. Jadi itu kalau suaminya itu ngaji gini, Pak harus sedekah orang. Minta itu malah sedekah. Ya, bisa bedakan ya? Bisa. Nggak salah paham ya? Jangan minta-minta dulu, minta sayur. Udah. Tahu mau ambil, kalau mau sedekah ini siapa yang nyalir ya kan? Ini kamu bor. Ya, kita lanjutkan. Kita santai aja, sambil minum bu. Orang bawa kopi nggak apa-apa. Jadi bebas, jadi itu jangan terlalu ngaji, jangan terlalu tegang, jangan terlalu apa ya, malah ikut nanti ya. Di Jakarta ini semua ada tegang, di jalanan tegang, di pasar tegang, di kantor tegang. Pokoknya pengajian tegang lah. Ketegangan. Lalu suarga kalah Pak. Wajah tegang itu bukan wajah ahli surga. Kita bilang diterangkan bahwa wajah ahli surga itu basam, wajah yang selalu tersenyum, ceria. Nah, inilah wajah-wajah ahli surga. Diterangkan di saya menghadir kok murid Pak Rato nggak masuk surga. Model begini nggak masuk surga. Apa saya masuk surga sembuh-buh dan dulu kan aku ngomong sambil mengkaji makin wajah ahli surga itu basam, bukan bibirnya tuh, wajahnya tuh fresh. Saya belum pernah ketemu satu pun murid saya yang ketemu saya wajahnya cenderung saya belum pernah. Ya Allah ya Allah. Assalamualaikum. Wajah ahli surga. Orang ahli surga. Ngaji surga. Jumat tanggal 2. Jumat berkah melimpah. Dosa. Manasik. Alhamdulillah. Enggak masuk surga. Enggak pantas. Masuk. Terus yang mau masuk surga yang model apa? Yang begitu enggak masuk surga, dia mau masuk surga model apa? Bangsa tuh yang begitu. Allah tadi. Coba lihat enak. Nah, paham ya, ada ya. Jadi jangan salah paham. Jadi minta ini dorong tapi yang pakai kultum. Kultum ini saya berkata. Siapa yang bilang saya ini? Penulis kitab ini. Jadi saya Habib Abdullah bin Ali ada. Ya, Sohibullah ini yang ngomongnya. Yang nyusun Ratib Al-Haddan. Ini yang punya yang nyusun kitab ini termasuk yang nyusun yang punya ijazah Ratib Al-Haddan. Kalau ada orang konspirasi Ratib Al-Haddan itu ini yang nyusun kitab.
Saiful Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwin Al-Qadir. Beliau adalah mursyid Thariqah Al-Mukin. Ya kan? Berarti barang beliau waliun min auliyaillah, salah seorang wali dari wali-walinya Allah. Apa kata beliau? Walaisal muradu hahuna bil ghani malahu malun kasirun bal muradu hahuna huwa ghaniyu anil mas'alati bi kasbin au bi syai'in yaqihi fi waqtihi. Saya katakan untuk walaisal muradu hahuna, dan bukan yang dimaksud di sini bilgoni dengan orang kaya itu malahu malun kasirun, ialah orang yang punya harta yang banyak. Balil muradu hauna, tetapi yang dimaksud di sini huwal goniyu anil masalati, ialah orang yang tidak perlu dari meminta di kasbin sebab punya kasar, atau bisain yakfihi fiwakfihi, atau punya perkara yang cukup kepadanya pada waktu itu. Jadi yang dimaksud orang kaya di sini bukanlah orang yang hartanya banyak. Orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang kaya yang meminta, ya, orang yang tidak perlu untuk meminta. Orang itu tidak perlu untuk minta itu, karena nggak minta pun dia sudah mampu. Dia beli sendiri, bikin sendiri, gitu ya. Kenapa? Dikasbin. Sebab dia itu punya kasar itu punya usaha. Dia punya usaha, dia punya ini. Ya nahan sabar disik. Enak ini. Masa enak ini, misalnya ya. Ya kalau kita mampu, nggak usah minta. Nahan sabar dulu. Sesuk tak masak kayak itu kan gitu ya, bisa ya sebetulnya. Mun kadang sabare rada Bu. Apa-apa yang ada di tetangga itu kayaknya lebih enak gitu. Ya. Ini kan masak gulai itu kan tetangga masak sambal bawang itu diceritain ya makanya. Padahal habis makan so. Alhamdulillah habis makan apa? Sambal bawang sama tempe gosong. Aku jangan sambal bawang tempe gosong ya, padahal habis makan. Itu bawaan nafsu itu, sabarlah. Kalau kita mampu, kita minta besok lah masak atau ntar sore belanja masak sendiri. Kan udah punya usaha. Tapi nek pas bulan kok lagi masak ngincipi oleh orang jalur. Orang jalur ya. Kok masaknya sedep kayak masakane, aku tak ngincipi ngambil sama. Ngincipi orang jalur. Nggak terasa masih sendok. Jadi yang dimaksud kaya di sini bukan karena banyak harta, tapi dia tidak perlu untuk meminta sebetulnya, karena dia kan bisa lah dia, karena dia punya usaha dikasbin, dia punya aplikasi. Oh bisa ini yakini bebas ini, atau dia punya sesuatu yang cukup kepadanya pada waktu itu, punya sesuatu lah yang bisa digunakan pada waktu itu, jadi tidak perlu minta. Kalau nggak perlu minta nggak perlu minta. Tapi kok pasti kepenom, mamu, tolong ngambil, ya udahlah. Ini kan udah orang terdesak, nggak boleh gaji miliar, ya kan? Adalah sendiri nggak boleh kamu gaji murah. Wain kota, meskipun hanya sedikit, Pak ini torota dalam masalahti pasal. Maka jika engkau terdesak, gitu ya, untuk meminta, maka ya bolehlah meminta. Kalau nggak mendesak banget, wala tukif, dan janganlah engkau mendesak meminta. Kalau minta jangan jangan
kan mau coba ngono, coba lalu sithik kenapa? Ngono. Kan bapak beres ae lho kan. Ojo musuh loh, gitu kan. Jangan memaksa kalau minta. Ingat-ingat ya. Wala tukir dan janganlah engkau mendesak. Wala tunika dan janganlah engkau meminta terus mendesak. Walaupun kau bukan saat kau tinggal dan harus ada hatimu tergantung kepada Allah. Gantungkan hati kepada Allah. Kalau hidupnya adem. Hidup di zaman teknologi canggih ini, orang nggak bisa hidup adem ayem itu nggak bisa. Lagi adem ayem kadang-kadang buka WA, buka Facebook, pegel juga kadang ya. Orang kasih mati, kalau hatinya nggak tergantung kepada Allah, kalau hati bisa menang kadang. Kadang kita nggak perlu berkata buru-buru ini yang itu, buru-buru itu, ya, yang berurusan siapa yang mangkel, ada nggak yang begitu? Banyak lagi, kali banyak orang mangkel yang ini nggak ada urusan. Jadi ini obatnya gampang gini, cara yang paling bijak ini. Kalau ada orang ngomongin kita, jelek-jelekin kita, mencaci maki kita, menghujat kita, nggak usah digubris. Kenapa? Gantungkan dalam hati kita kepada Allah. Ngapain ngomongin diri? Ngapain ngurusin omongan mereka? Hidup dan mati kita bukan mereka yang mengurus. Hidup mati kita ini yang ngatur bukan hidup mati kita yang ngatur kan Allah. Bukan orang, makanya biarin aja orang. Insya Allah gak sakit hati. Orang geger itu kan perkaranya itu. Dia lupa sama Allah itu. Satu manusia ini ya kadang-kadang aslinya kan gak ada masalah sebetulnya. Ada orang ngamuk-ngamuk, pokoknya ngamuk-ngamuk. Ya kadang ngamuknya siapa ya kita gak tahu. Kadang-kadang gini-gini ya. Orang yang dulu ya kan. Kalau begitu-begitu akhirnya kan keputusan ngomong. Ya kan? Ada ngomong dulu misalnya ya kan? Dulu Pak Karto tukang nih. Tukang obat juga Pak. Iya benar, bisa jualan obat. Terus saya ngamuk. Sundulan loh, pokoknya jangan nih. Coba. Kalau orang nggak tahu siapa figur Pak Karto, dia nggak tahu Pak Karto itu kan lupa aneh loh ya. Makanya saya belajar begini, saya nggak pakai itu. Ini kan jadi manusia biasa jadi mana? Udah dilihat begitu banyak jahit. Apa kalau saya jualan obat, jualan minyak itu gimana? Bukankah Rasulullah juga jualan? Lalu kamu ngamuk? Merasa paling. Wah itu sombong kan loh. Apa kalau saya merasa paling tinggi harus merendahkan orang lain? Nah itu namanya sombong. Sombong itu penyakit hati yang pertama dibawa oleh iblis. Betul nggak? Tidak boleh. Manusia itu apa sih tingginya? Nih kemarin kita udah belajar tahu diri ya. Siapa sejatinya diri kita? Manusia pertama dari apa? Dari tanah. Adam. Kita keturunannya dari apa? Dari tanah. Dari tanah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian maksudnya begitu. Karena unsur tanah dia hidup, ada buahnya. Dia bisa subur juga harus dipupuk. Pupuk itu bahannya dari apa? Rekong. Rekong berapa?
tai kebo. Betul nggak ini? Kotoran ayam, kotoran kambing, buat pupuk, baru bisa subur. Ya kan? Terus nanti dimakan sama bapak ibu kita, diperes. Jadi mimain, mahin. Tetes air yang di atas kerjasama yang baik antara bapak dan ibu kita. Jadilah kita. Jadi kita asal usulnya dari barang kotor atau barang bagus. Nah, sekarang kita hidup makan tumbuh-tumbuhan yang dipupuk pakai kotoran. Betul nggak? Kalau nggak subur. Dimakan sama kita, masuk jadi apa? Jadi apa? Kotoran lagi. Terus sekarang yang kita bawa malam itu apa? Masa paling tinggi itu di mana tingginya? Nanti mati jadi barang kotor. Bangke coba. Dimasukin lagi ke dalam tak? Masa tinggi dari mana tingginya kita ini? Kan kita udah belajar itu kemarin ya. Nah itu loh. Makanya kita gak apa. Nah sekarang kan modelnya begitu. Basar, budaya. Sunda bohong. Sunda ini kan budaya. Kiai orang budaya kalau Sunda ini. Mau kiai biasa gini tuh. Sampai panjangnya Sunda. Loh, bagaimana? Sunda enak kan jawabnya. Coba waktu pengertian aku Sunda. Pengertian aku bersangkangan. Berarti kita tahu bersangkangan tuh. Loh, jangan-jangan Sundanya. Ada apa tidak? Banyak lagi. Yang begini-gini itu loh. Seolah-olah Allah itu sudah nggak ada lagi. Sampai kira kan toh yang mengurus hidup kita bukan dia. Ngapain? Nggak ada urusan. Jadi nggak sakit hati. Gantungkan hati kepada Allah. Hidupin kita, oh yang ngasih rezeki Allah, kita nggak ini ngapain? Biarin aja. Hidup ini itu berbuat baik ada dapat